ngomongin masalah Aceh, semua orang juga tahu kalau negeri yang terletak paling ujung barat Indonesia ini adalah negeri Serambi Mekah. Dan orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan Tanah Rencong. Atau mungkin ada yang mengenal Aceh sebagai pusat dari penerapan syariat Islamnya yang benar-benar angker katanya. Tapi, pernah berpikir nggak gengs, dari mana asal muasal dari penduduk masyarakat Aceh? Apakah suku pertama yang mendiami wilayah Aceh atau orang-orang yang datang pertama kali ke Aceh? Apakah statusnya sudah sebagai orang-orang yang memeluk agama Islam? Terus ditambah lagi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa sebenarnya bangsa Aceh ini ada hubungan antara bangsa-bangsa dari Vietnam, Kambodia, dan juga beberapa bangsa yang terdapat di suku Thailand. Jadi muncul pertanyaan, sebenarnya suku Aceh yang asli itu dari mana? And how can it be? Is that true? Kita bahas di pembahasan berikut ini. Lanjut. Oke, biar nggak terlalu kaku, kali ini gua bakal ngeceritain nih dari awal pertama kali bangsa Aceh ditemukan. Yap, ngomongin masalah suku Aceh atau orang-orang yang terdapat di Provinsi Aceh, orang-orang sering mengenalnya dengan sebutan Ureng Aceh. Nah, ceritanya kita bakal balik dulu nih ke zaman Pleistosen. Zaman Pleistosen ini berhubungan erat dengan zaman-zaman arkeolog dan juga zaman-zaman kayak pasca zaman purba gitu nih Bisa dibilang bahwa Pleistosen ini berada sekitar 11.000 tahun yang lalu. Jadi ceritanya, tepat di 11.000 tahun yang lalu, ada orang-orang bangsa tertentu nih berangkat berimigrasi ke sebuah wilayah yang dikenal dengan pesisir pantai timur Aceh. Untuk saat ini ya, sejarah pernah mencatat bangsa-bangsa yang datang ke pesisir pantai Aceh ini dinamakan dengan Australo-Melanesid atau orang-orang yang berasal dari bangsa percampuran Melayu-Melayu gitu. Kebetulan orang-orang yang datang ini menempati wilayah pesisir dan tepatnya kalau dilihat dari sekarang adalah kabupaten dari Aceh Tamiang atau Kota Langsa. Karena memang terlepas dari zaman Pleistosen tadi, jadi orang-orang yang datang ke wilayah pesisir pantai hidup dari hasil pesisir pantai, yaitu kayak menjaring ikan, kemudian berkebun dan berbagai kegiatan kayak sosial gitu. Ya karena memang kondisi saat itu manusia sudah sedikit berkembang dan sedikit modern. Nah, dari titik inilah orang-orang yang terdapat di lembah Sungai Tamiang saat itu benar-benar kayak mengenal kebudayaan. Mereka sudah bisa menguburkan mayat-mayat yang meninggal, kemudian melakukan persembahan kepada Tuhannya masing-masing dan juga berbudaya. Ya seperti ada perkembangan lah dari zaman sebelumnya. Setelah kedatangan orang-orang Australo-Melanesid ini ke lembah Sungai Tamiang tadi, gengs, nah disusul lagi dengan adanya gelombang kedua kedatangan beberapa suku selanjutnya atau orang-orang sering mengenalnya dengan suku Mantir. Suku Mantir yang sempat heboh tuh, ada beberapa video yang ditemukan lagi berlari. Dan kalau kalian itu pernah nyimak di beberapa waktu lalu di tahun 2013 kalau nggak salah, ada satu orang yang berlari sangat kencang dan diduga itu adalah suku Mantir asli yang terdapat di Aceh. Setelah adanya keberadaan dari suku Mantir ini disusul lagi gengs dengan kedatangan dari suku Lan, yaitu sebuah suku yang khas dari Aceh juga. Dan diketahui kalau suku Lan ini benar-benar punya kemiripan dengan orang-orang yang berasal dari bangsa Melayu. Kemudian ada susulan lagi dari beberapa suku selanjutnya kayak suku Champa, kemudian suku Melayu dan beberapa suku lainnya yang benar-benar kayak susul menyusul ke bumi Aceh. Sampai pada akhirnya ada sebuah suku yang berasal dari Minang karena ini berhubungan sama keruntuhan yang dialami oleh kerajaan Sriwijaya, geng. Nah, orang-orang Minang yang datang ke Aceh akhirnya mendiami beberapa wilayah penting di Aceh, misalnya kayak lembah Sungai Tamiang. Jadi nggak heran kalau misalnya pakaian dan budaya Aceh Tamiang itu sangat dekat banget sama yang namanya budaya Melayu. Orang-orang Melayu yang datang ke Tamiang itu terus memperlebar perluasan wilayahnya sampai ke beberapa lembah kayak misalnya Tapak Tuan, kemudian Melabo, Krong Senaga, dan juga beberapa wilayah di Aceh Selatan lainnya. Jadi nggak heran kalau misalnya saat ini kita temukan ada bahasa Jame di Aceh yang bahasanya tuh mirip banget sama bahasa di Melayu ataupun bahasa Minang. Gue lupa menyampaikan bahwa sebenarnya di awal tadi gue sebutin ada yang namanya suku Mante. Ternyata setelah dikulik dari sejarahnya, suku Mante ini punya relasi, geng, sama yang namanya suku Alas dan juga suku Karo. Kalau ditarik kesimpulannya lagi, ternyata suku Mante ini punya kayak nenek moyang juga sama suku-suku yang terdapat di Babilonia. Bisa dibilang kalau misalnya kedatangan dari suku Mante ini ada hubungan sama peradaban pertama kali di dunia yang gue bahas di beberapa video sebelumnya, yaitu spesifiknya tentang
tentang kerajaan Babilonia, kemudian peradaban Mesopotamia, di mana kita tahu bahwa Mesopotamia merupakan satu-satunya peradaban tertua di dunia nih, dan menjadi peradaban pertama kali nih di muka bumi setelah adanya masa-masa purba dulu. Setelah kedatangan dari suku Mante dan beberapa suku susulan lainnya, adanya bangsa-bangsa kayak bangsa Davidra juga menyusul ke Aceh. Jadi nggak heran kalau misalnya bangsa Aceh itu punya kayak perpaduan dan mix blood banget. Seperti misalnya ada orang India, dan bahkan pada saat bangsa Davidra ini datang ke Aceh pertama kali, maka di saat inilah orang-orang tersebut tuh ngebawa yang namanya kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi nggak heran gengs kalau misalnya di Aceh ada yang namanya kayak upacara-upacara yang mendekati dari upacara Hindu-Buddha. Tentunya ini tuh udah diislamisasikan, jadi nggak ada pengaruh lagi sama yang namanya Buddha. Selain itu, ada juga beberapa pengaruh dari bangsa-bangsa kayak bangsa Arab, Turki, kemudian Persia, dan berbagai bangsa di dunia. Dari seluruh bangsa-bangsa yang datang ini, mereka tujuannya untuk berdagang di tanah Aceh pada kala dulu. Tapi karena memang dilihat sangat cocok dan strategis lokasinya, akhirnya mereka tuh menetap dan punya keturunan, akhirnya menjadi bagian dari bangsa Aceh. Sekilas gue udah cerita nih tentang asal-muasal dari bangsa Aceh, ya mungkin nggak sebegitu rincinya. Tapi bagi kalian yang masih penasaran dan pengen ngedukung channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar bisa mengembangkan channel ini untuk terus ngebahas masalah sejarah spesifiknya. Tekan tombol subscribe-nya ya. Kita lanjut ke pembahasan kedua. Beberapa waktu lalu, gue sempat baca beberapa literatur sejarah, dan katanya ada sekelompok bangsa-bangsa dan suku yang terdapat di Kambodia, kemudian Vietnam, dan beberapa wilayah di Thailand. Itu tuh bangsanya mirip banget sama yang namanya bangsa Aceh. Bahkan ada beberapa wilayah dan suku yang mendiami wilayah Kambodia, kemudian Vietnam, dan Thailand. Bahasa yang dipakai mereka sehari-hari itu bener-bener kayak mirip banget sama bahasa Aceh, atau orang-orang yang mengenalnya dengan bahasa Champa. Ternyata gengs, ini tuh semua ada hubungannya sama bangsa Aceh sama orang-orang Vietnam. Ternyata orang-orang yang mendiami dari wilayah Vietnam, Kamboja, dan juga beberapa wilayah Thailand berasal dari yang namanya Melayu Polinesia, atau orang-orang mengenalnya dari bagian bangsa Austronesia. Bangsa dari Austronesia ini ternyata punya kemiripan dengan bahasa-bangsa Cham, kemudian bahasa Champa yang terdapat di Aceh, di mana bahasa Aceh merupakan bagian dari bahasa Cham, Roglai, Jarai, bahasa Tru, Utset, dan juga bahasa Champa lainnya. Jadi nggak heran geng, kalau misalnya kalian pernah ke Kamboja atau ke Vietnam, kalian bakal menemukan ada beberapa wilayah yang adat istiadatnya itu bener-bener dekat banget sama wilayah Aceh. Jadi gimana gengs? Ternyata suku dan bangsa Aceh itu bener-bener komplit bukan? Bisa dibilang kalau bangsa Aceh itu bener-bener kayak singkatan orang-orang menamakan Aceh, Arab, Cina, Eropa, dan juga Hindia. Artinya semua beragam yang terdapat di Aceh itu berasal dari perpaduan bangsa-bangsa di dunia. Keren ya gengs? Itulah sekilas tentang bangsa Aceh dan suku Aceh. Jika kalian mendapatkan informasi menarik, silahkan klik tombol subscribe-nya. Di the next video kita bakal bahas banyak sekali tentang kerajaan dan suku yang terdapat di Indonesia. See you!